Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Pertama-tama yang saya hormati dan muliakan ahli bait Bapak Soleh sekeluarga, di mana pada kesempatan kali ini kita diberikan keleluasaan berupa tempat dan waktu sehingga kita bisa berkumpul dalam suasana yang dingin sejuk ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita masih dicurahkan rahmat hujan. Alhamdulillah ya Pak. Padahal biasanya nggak ini hujan bingung juga toh. Salawat salam kita juga pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat nantinya kita akan diberikan syafaat olehnya, baik di hari-hari yang lalu yang sudah kita lewati, sekarang dan masa yang akan datang. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Ya, untuk mempersingkat waktu ya, sebetulnya tadi saya jalan kemari itu ya bingung apa yang mau saya jelaskan ya. Dari Jogja sampai ke Kebumen, kok saya lihat sepanjang perjalanan kok ini mirip sama di Medan atau di Sumatera Utara. Rumahnya sedikit gitu. Biasanya kalau kita keliling di Jawa kan sepanjang jalan itu ada rumah. Maka saya bilang sama driver, cari ATM-nya. Kebetulan uang cash saya habis. Mohon maaf ini tinggal Rp30.000. Nah, nanti masak di sana nggak ada ATM, saya bilang. Dan ternyata nggak ada beneran. Jadi karakternya itu hampir sama dengan di Medan ya. Dibandingkan kapan kita pernah jalan ataupun safari tani di daerah-daerah lain, di mana sepanjang jalan itu rumah berderet. Ini kok kosong ngoplong. Ya, tapi alhamdulillah berarti kalau dengan kondisi seperti itu, ya saya berharap mudah-mudahan benar adanya lahan pertanian warga petani di sini luas-luas. Amin. Tapi kok sayangnya kan sayang, sepanjang jalan saya nggak melihat tanaman yang bagus gitu loh. Mau jambu kristalnya, mau katehnya, singkongnya, apapun yang ditanam kuning semua bawahnya. Dari situ saya dapat hidayah, inilah yang akan saya bahas. Jadi karakter lahannya memang luar biasa. Dan insya Allah juga apa adanya. Mudah-mudahan petani di sini sudah saya bisikan tadi. Ini petani di sini, kalau saya oper ke Medan atau ke Sumatera Utara, jos. Karena petani paling ulet, paling sabar saya rasa di sini. Nah kalau saya lihat tanamannya kuning kayak gitu, udah nggak sabar. Bener Pak? Apapun ditanam saya yakin pada waktu mau sebulan subur, setelah lewat sebulan kuning ya kan? Mengkeret Pak? Lambat tumbuh bener. Nah kenapa kok itu nggak diikroin gitu? Saya tanya betul semua. Nanti sebulan subur, lewat sebulan kurus, macet, kuning, kuntet. Lah, hampir setiap petani di sini begitu kan, merasakan kan? Lah kok nggak diikroi, digoleki ngono carane piye to? Hah? Karena mungkin belum ada pemahaman sampai ke sana. Coba Bapak lihat tadi, saya hanya sekilas saja dari mobil, padahal itu kaca ribet. Oh ini bekas galian pasir, dan pasirnya hitam, berarti zat besinya tinggi. Gimana? Pasirnya ireng orang. Lah nak panen besi nak ini Pak Lone. Maka pasir besi ini rata-rata daya rekatnya tinggi karena partikel besinya tinggi. Bobot dari satu truk pasir di sini sama di Jogja pasti sudah beda jauh. Makanya kalau satu truk ngangkat pasir di sini itu ngos-ngosan itu truknya itu dibanding dengan yang satu ukuran kubiknya itu di Jogja ataupun di Solo. Saya pastikan itu berat jenisnya lebih tinggi karena kadar besinya tinggi. Dan kedua, pesisir pantai.
yang sudah sangat-sangat dipastikan kadar klornya juga sangat tinggi. Lah klor sama besi podo-podo ngeracun saking kakeane, tanduran ora iso modal, Pak. Ngono mbok pupuki wae ora doyan tandurane. Percaya lah. Engko tak kei cara apa yang mungkin itu. Dan saya pastikan juga ini, mohon maaf saya bukannya kuasa, tapi kalau melihat secara topografi kondisi lahan dan tanamannya serta kondisi tanahnya, saya yakin dan percaya buah yang dihasilkan dari sini kualitas, rasa, warna dan aromanya jos. Benar nggak? Enggak bener nggak ini? Belum tahu, Pak. Oh, sampai bukan orang sini? Dari Solo, Pak. Hah? Dari Solo. Ya wis nggak usah melu-melu. Saya kan nanya orang sini. Makanya saya yakin belimbing dari sini manis, insya Allah. Kates atau gandul dari sini manis. Kemudian apa, jambu dari sini manis. BM pun kalau ditanam dari sini, insya Allah memang warnanya, aromanya bagus. Yang menjadi sulit di sini bercocok tanam, khususnya tanaman buah yang penghasil buah, adalah proses pembesarannya. Gimana? Kalau di daerah sini nyari tanaman buah yang buahnya banyak, insya Allah gampang. Tapi nyari yang buahnya besar itu susah. Yakin saya. Maka wajar. Kemarin itu Mas Soleh nanya ke saya, Mas gimana bisa meningkatkan daging buah? Kok belimbingnya tipis, nggak bisa tebal? Ya saya menjawab ya kurang A, kurang B, kurang C. Tapi setelah tahu lahannya seperti ini, ya udah karakternya begitu. Hanya kita tinggal mensiasati itu. Nah, artinya hasil panen buah ataupun tanaman penghasil buah, yang mulai lombok kayak cabai ya kan, melon, semangka, buah-buahan hortikultura lain. Bapak dan ibu yang tinggal dan bercocok tanam di sini udah nggak usah khawatir tentang persaingan kualitas buah. Karena saya pastikan kualitas buah bagus, baik dari bentuk kulit, dari rasa buah, dari warna, dan dari aromanya. Itu nggak usah diurus. Ibaratnya, nah aku promosi nang kini, Pak Salmar gaya meningkatkan kualitas buah, nggak usah digobres. Karena lahan di sini sudah secara otodidak, secara otomatis akan bisa meningkatkan kualitas buah. Jadi yang perlu dikejar apa, Mas? Meningkatkan kuantitasnya. Kalau kualitasnya sudah bagus, bagaimana kita menciptakan hasil tonasenya? Nah itu toh. Masa toh? Mungkin buatan ini yang orang sini kira-kira pandangan saya ini benar nggak? Sesuai dengan lahan di sini benar nggak? Jangan yang bukan orang sini jawab. Engko wong Solo ning tekon. Nanti Bapak ya, yang siapapun petani yang biasa aktif bertani di lahan ini terus dipindahkan ke lahan tanya Pak Deaan. Mantap Pak, karena sudah teruji mental, ketelatenan dan kesabaran. Ya coba lihat tanaman katesnya itu kuning di bawah, bukan tiras itu, keracunan klor dan keracunan Fe. Lah maka strategi pemupukannya juga nggak bisa seperti biasanya, nggak bisa. Maka setiap daerah itu pembinaan dan panduan saya tentang teknis pemupukannya pasti berbeda. Boleh tanya itu Pak Deaan. Saya haramkan pupuk di sana, betul ya Pak? Lah pupuk biar juga apa lah, ini subur kian. Lah di sini lahannya sudah berpasir, dekat pantai kandungan klor tinggi. Lah pasirnya warnanya hitam dengan karakter kandungan besinya tinggi. Arab biabiu juga. Ngunteke duit Pak. Bener. Nanti Bapak nggak percaya itu tanaman apa saja di sini dibiuki pupuk banyak-banyak, malah orang modal ngentekin duit mubazir. Maka itu yang harus kita ikro, pahami. Tanaman itu sudah menunjukkan gejala sesuai apa yang kurang dari kebutuhannya. Ya sama manusia itu nampak lemes, letoy gitu kan. Ada beberapa pengaruh atau faktor yang mempengaruhi seorang manusia sampean itu tadi lemes. Datang ke saya lemes, bisa aja kurang makan, betul? Bisa aja kewarekan Pak, kebanyakan makan, lemes juga toh? Kebanyakan minum, lemes juga. Kebanyakan ngopi, lemes juga. Lemes.
Ya tanaman juga begitu, kekurangan dan kelebihan juga bisa lemes. Lah, jadi kalau sampai jenengan ini datang sama saya lemes, letoy karena belum makan, solusinya apa? Ya dikasih makan toh. Lah kalau kekenyangan ke belakang. Hah? Ya tidak, saya suruh lari-lari Pak. Biar turun itu nasi itu kan. Segera diproses untuk mengeluarkan energi. Lah ternyata sampai datang kemari lemes. Saya tanya, kenapa lemes? Karena saya prediksi, ternyata lemesnya beliau dompetnya tipis, nggak ada duitnya. Dan kebanyakan yang datang ke saya dalam kondisi lemes, lunglai, ya karena nggak punya duit. Karena kalau zaman sekarang ada orang ngelih, luwih, lapar itu kayak langka Pak. Apalagi di kampung. Wong kampung ini kan sifatnya wong desa itu kayemen. Enggak di beras iki iso nyelang tangga sekmuk rongmuk. Coba nang kota nih kok. Orang di beras sedina iki ora mangan sedina. Makane wong urip nang kampung iki paling adem ayem. Lah moko virus pun wedi nek wong kampung, Pak. Corona wedi nek wong desa. Ene wong desa yang pernah mati karena corona. Boten nih. Boten. Kenapa? Virus corona kelemahannya ada beberapa. Satu, takut air. Lah betino kita jebungan lumpur. Banyu tok. Takut panas, betino kita kepanasan. Ya kan? Ya. Suka sama yang gemuk-gemuk. Hah? Kemudian suka sama yang jarang-jarang aktif. Lah kita betino macul, ngadang, ngoret segala macam. Enggak bakal, Pak. Yang membuat corona itu heboh karena yang mati adalah pembesar dan pejabat. Coba kalau orang desa, orang miskin 1000 ring mati karena COVID, nggak bakal heboh Pak. Itulah hukum sosial kejam. Orang miskin akan selalu tidak diperhatikan. Maka dari situ, ayo bareng-bareng sejahterakan petani. Jenengan, sak pintere kaya ngopo dalam hal teknis budidaya, sampai sejasa saya. Atau bisa sepandai saya begini ngomong, kalau ekonomi sampean itu di bawah ambang kesejahteraan, ngomong pun nggak bakal digunggu wong Pak. Ya kan? Lah tapi nanti Pak Soleh nanam belimbing, nanam cabai, nanam kates, berhasil, ekonominya membaik, rumahnya gedong, ngentut pun dirungokke Pak. Lah maka dari itu, ayo bareng-bareng. Setiap petani, dimanapun lokasinya, bila ekonomi, kesejahteraan, marwahnya itu naik dengan sendirinya. Tidak ada orang yang semena-mena sama kita. Nggak koyo bapak mama aku asih ditolehin uang terus. Nasib pengalaman itulah yang membuat saya itu bangkit seperti ini. Saya tidak mau nasib teman-teman petani sekarang ini seperti mendiang mama bapak saya. Dikucilkan karena kemiskinannya, dikucilkan karena kesulitannya. Saya tidak mau begitu. Bangkit bareng. Makanya kenapa ada slogan orang Tuban, petani SRS tertancap kaya. Karena pada penutupan saya memberi motivasi bahwa seharusnya petani itu punya potensi lebih kaya daripada profesi lain. Artinya petani itu akan lebih bisa cepat dan mudah kaya dan mudah sejahtera karena apapun yang diusahakan dari keringatnya sendiri, dari barang yang halal. Jadi kenapa kebanyakan anak petani yang cerdas, yang punya motivasi, punya keinginan kuat, cepat bangkit jadi orang? Karena dia sudah tertempa dengan proses-proses yang begitu luar biasa. Maka kalau ada orang bilangkan saya teori, ayo lembah nyangkol, begitu. Kalau saya hanya teori, nggak mungkin saya bisa ngomong seperti ini Pak. Nggak mungkin saya bisa menjiwai tanaman Bapak. Ya memang harus kuliah. Nah, dengan bismillah nawaitu, ya terlepas orang akan menyinyirin saya, ala biar untungnya banyak segala macam, itu Allah saya nggak peduli. Yang penting siapapun yang ikut panduan saya, insya Allah akan lebih baik dan ke depan juga lebih baik. Karena saya mendidik teman-teman, bukan hanya ngajari. Yang namanya mendidik sama ngajari beda. Maka saya ngomong ceplas-ceplos karena saya merasa saya mendidik, bukan ngajari. Kalau hanya mengajar ya hanya, ini apa, ini aja begitu. Kalau namanya mendidik, siapapun yang bermitra sama SAS akan kita kader dengan petugas-petugas kita atau dengan panduan-panduan saya supaya meningkat kesejahteraannya. Pak, ini nak satu kampung ini petaninya sejahtera, wong politik pun ora wani to Pak. Bener enggak? Iya. Bener.
Satu hal keuntungan dari Bapak Ibu yang tinggal di sini, bahwa komoditi yang ditanam merupakan komoditi yang nilai jualnya bisa kapanpun anjlok, tapi bisa kapanpun dongkrak. Nah, dengan kondisi itu kita tinggal ikro, oh ini kates atau gandul atau belimbing, ini nak musim-musim ini muncul durian, muncul buah tahunan, pasti murah, diojok digenjat-genjot. Lah iki wayah trek. Lah iki genjoti salmare nek ngembang terus. Karena salmar itu memacu pembungaan walaupun tidak pada musimnya. Itu nggak bisa dibantah, bismillah nggak bisa dibantah. Lah coklat kakao yang 10 tahun nggak uwo iso. Artinya ini kan solusi kita. Jadi jangan kita hanya berharap mengandalkan tanaman itu secara alami bisa berproduksi. Kita yang disuruh Allah itu memodifikasi tanaman itu dengan teknik budidaya. Kita sudah dibekali tanaman belimbing, dibekali tanaman kates, dibekali tanaman jeruk, dibekali tanaman yang lain, supaya kita itu bisa memanajemen tanaman itu kapan kita membutuhkannya untuk kesejahteraan kita. Itu intinya. Lah dimanapun tanaman buah-buahan yang sifatnya binual atau trinual 2-3 tahun seperti kates, jeruk dan sebagainya, itu ada musimnya. Tapi ada kalanya ada musim tereknya atau tidak berbuah. Itulah yang harus kita siasati. Meskipun tidak sebanyak pada waktu musimnya berbuah, setidaknya kita terbantu subsidi harga pastinya melonjak. Maka saya selalu tekankan, ayo petani budidaya horti di musim penghujan, di musim penghujan, di musim penghujan. Ini kita lagi trial banyak-banyak mumpung musim hujan. Ya kemarin Pak Kang Sudarmaji dari Lamongan, ya kan, tanaman melonnya kok bisa bagus padahal nggak pernah dipakai NPK, nggak pernah pakai pupuk yang mengandung nitrogen. Ya begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya ini mohon maaf, saya hanya melihat gambaran dari jalan pinggir kanan kiri. Intinya tanaman Bapak yang ada di sini tersiksa batin. Cara wong iki Pak, keselusupan atau kena duri, ya. Tapi di sini kan kemanjong terus Pak. Atau cara wong iki wudunen bisulen tapi nggak pecah. Itulah tanaman di sini. Nangis. Tapi insya Allah dengan berkah nanti kita bertemu, saya bisa berikan sedikit solusi yang mudah-mudahan kita tidak terkesan menzolimi tanaman, meskipun itu karena ketidaktahuan kita. Tapi kalau sudah dikasih tahu, ya mbok diruat dengan apa yang saya pandukan supaya tanaman juga semeringah. Kalau tanaman itu bahagia, semeringah untuk bisa tumbuh dan berkembang, maka rezeki kita juga lebih berkah dan lebih berkembang. Karena siapapun manusia di muka bumi yang merawat semua makhluk Allah dengan baik, maka makhluk tersebut akan kembali berdoa kepada kita dan memberi sumbangsinya kepada kita untuk kesejahteraan ekonomi keluarga kita. Gimana? Kok jadi kaya ustaz malah ini? Ini cerita tani apa cerita? Iya Pak? Enggak kok cerita kok jadi ngantur. Tapi memang demikian. Makanya ada ya. Dulu anak buah saya begini, dia seorang marketing. Ini motivasi dulu, teknisnya nanti. Jadi dia nggak capai target. Begitu meeting presentasi, mohon maaf Pak, saya nggak capai target. Kenapa nggak capai target? Ya namanya saya juga manusia Pak, nggak sempurna. Ya kadang bisa capai, kadang nggak. Memang betul. Di hadapan Allah itu kita adalah makhluk yang tidak sempurna. Tapi di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain, manusia itu yang paling sempurna. Sampai saya bilang, sampai muslim toh? Muslim Pak. Pernah baca Quran? Pernah Pak. Coba cari ayat yang menyatakan bahwa Allah ciptakan manusia sesempurna-sempurnanya makhluk. Malaikatnya kalah. Ngono gak sibuk nyerah ngono itu toh. Yang mudah-mudahan saya doakan nanti ke depan habis pertemuan ini, begitu 3 bulan lagi, mana tahu saya kemarin lagi lewat itu kates itu udah nggak ada yang seperti itu gandulnya, ya jeruknya juga nggak ada yang seperti itu karena pola-pola teknisnya begitu. Model tanah berpasir dengan kandungan klor tinggi, dengan kandungan Fe tinggi. Pertama, bobotnya kuat, ukurannya yang kecil.
Yang kedua, rasa manis, warna semeringah, aroma menyengat. Itu sudah pasti. Gede ke buah ini ngangel kan gitu toh. Pingin ngono apa enggak iki? Ya jenenge manusa itu kabeh pingin, Pak. Nah, iso buahnya gede, manis, merah. Jadi, satu modal sudah kita dapatkan. Berarti kita harus kasih Iqra modal yang lainnya, yaitu dalam proses peningkatan tonase dan produktivitas. Nggak usah cerita kualitas. Jadi nak engko Kang Dar apa Pak Soleh ngomong, Pak nggo Salmar kualitasnya apik manis, nggak usah digobres. Nggak kenal sih. Tapi ya tetap nggo Salmar, hanya tujuannya bukan untuk meningkatkan kualitas buah atau hasil panen, tapi untuk meningkatkan ketahanan tanamannya. Nah, sebetulnya bagi yang menyimak YouTube ataupun di grup, dengan kondisi seperti ini sudah paham. Fe itu bisa direduksi oleh apa? Fe, Al itu kan bisa direduksi ya sama zinc, saka, atau sama dengan kapur, dolomit. Lah kemudian kalau bisa direduksi dengan apa? Saya yakin sepulang dari sini, nanti yang hadir di sini, yang khususnya punya lahan di sini, mudah-mudahan jadi kemaruk gawe areng klopo batok. Itu dia. Karena itu salah satu solusi untuk meredam dan menetralisir kelebihan unsur klor yang ada di lahan kita. Nanti saya ramu, ditulis Pak, diingat. Ojo engko aku bali lali meneh kado kita. Ada yang tanya ini petani, itu sering saya kritik. Pak, kita kan di sini diskusi tukar pikiran, moh aku Pak. Kok tukar pikiran gue di sampean susah Pak. Sampean mikirin bojoku aja, aku mikirin bojo sampean kan juga payah. Ya kan? Masa tukar pikiran, males sih. Eseknya begitu. Kita ini hanya sharing, ya kan, berbagi wawasan dan pengalaman. Nah, Allah itu sudah memberikan saya itu ya sedikit kelebihan hidayah untuk bisa mengikroi hal-hal yang bersifat fisiologi dan ekologi tanaman. Karena memang itu kajian yang dari dulu saya gemari dan saya hobi mengkaji itu. Kemudian saya itu orangnya ngeyel, merengkel, kemudian rasa ingin tahunya tinggi dari kecil. Lah sampean pikir itu ketemu ilmu sabun ekonomi karo dolomit sekondi Pak? Ya sekolah Iqra. Lah iki kok tandurane uwek iki terong nang kok buri pecetan ora pernah kena jamur. Ya kan? Pada waktu itu ada musim wabah kresek, cekek leher di lahan hamparan padi seluas 60 hektar tahun 2002. Lah kok ada padi di belakang rumah yang diairi air comberan ini, air kotoran kamar mandi. Lah ora kena babak belas. Itu Iqra yang kedua. Yang ketiga, kok zaman biyen uwek-uwek itu biyen kakek nenek boleh wong panuan kok oke. Panu. Banyak toh? Sekarang ada anak generasi sekarang panuan. Enggak ada toh? Ada nggak anak sekarang ini yang generasi sekarang punya kutu? Enggak ada kan? Itu pengaruh apa? Sabun. Maka ada bilang, Mas pakai sabun nanti tanahnya mati. Mati dari mana udah? Nah, sabun kok mati nih? Zaman ada. Ya apabila diberikan secara berlebihan ya pasti mati Pak. Wong kopi pun kita hobi ngombe kopi kayak seceret bendingan mati loh. Betul nggak? Apapun yang sifatnya berlebihan yang mati. Mas nak kayak Salmar berlebihan mati, mati tak jamin itu mati Pak. Sampai keluarkan itu mati kok. Kan begitu dong. Banyak loh sejarah yang membuktikan orang sakit kekenyangan mati, banyak. Lah tanaman coba sampai biuk-biuki urea tak goni sepokok ngono mati ora? Lah yo kuwi. Segala sesuatu yang tidak terkontrol secara manajemen tata kelolanya yang sifatnya berlebihan justru akan membuat dan merusak apa yang menjadi tujuan kita. Itu intinya. Nah, maka kalau jenis tanaman buah-buahan nanti saya pandukan bagaimana cara mupuknya. Itu cukup 1 tahun 2 kali, sudah cukup itu. Hemat mana Pak? Karena kalau di sini dikasih pupuk langsung, Pak, keserap sama terikat sama klor sama Fe nggak bisa.
kemenangan SAS itu pupuk semprot, Pak. Makanya produk SAS itu unggulnya di lahan-lahan marginal, nah lahan subur banget malah ora. Ya kan? Kayak lahan padiaan kurang respon ya. Subur banget. Coba lahan-lahan marginal, jago dia. Tanaman-tanaman kurus jago. Lah, memang kita ciptakan produk itu untuk menemukan solusi supaya kita tetap bisa panen. Ya itu intinya. Jadi begini, pada waktu itu saya nanam cabai, nanam semangka, nanam melon. Di gubuk masih ada itu fotonya, ngerenung aku. Lah aku yang sekolah ini paham tanduran ya, cabai itu naik keriting. Melon itu ya tetap keriting, urat. Hah? Semangka itu ya tetap jenggat gitu. Ya Allah, piye caranya? Rasanya itu ya tidak mungkin kita menanam komoditi hortikultura unggulan maupun tanaman pangan terhindar dari hama penyakit itu rasanya ya orang mungkin. Iki nak jenenge nandur cabai pasti ora elak keriting bener kan? Nandur melon ora elak keriting juga. Nandur semangka ora elak keriting jengat. Nah iki pasti. Enggak pernah kita nandur cabai, nandur melon, nandur semangka terhindar 100% saka keriting. Kepiye ya carane? Karena wis merasa putus asa untuk menghindarkan tanaman dari penyakit virus ini sudah putus asa sebagai petani saya. Ya Allah, gimana caranya bisa menciptakan produk yang bisa membuat tanaman itu meskipun keriting tapi bisa panen. Nah, itu jadi masalah. Intinya di situlah SAS saya ciptakan, di situ saya ramu. Lah makan cabai, ya tekan tak kang dari serau nanti. Mepun puret keriting, gelem Pak panen walaupun hanya 50%. Terus ada pula yang nanya tadi ya, bocah ngeyel wong Ponorogo. Baru tekan los iki engko ndoke siaran langsung paling kesindir medar ki wae. Nah, artinya begini. Mas bawangku puret, apa namanya? Kena minul. Oke, ya ora. Enek tidak enek 10% orang. Yo wis ora enek 10% wis sedekahke memang iki poso. Ngono to? Lah wong target pembinaanku hanya 75 sampai 80% kok sampai njaluk 100% memang aku ning poso. Tidak toh. Hanya saja kan kita dengan teknis kalau 10% kena hama penyakit rusak, ya kita cari subsidinya di tanaman yang sehat. Tanaman sehat yang biasanya kita semprot 4 hari sekali jadikan 3 hari sekali supaya bisa hasilnya bisa mensubsidi yang rusak. Jangan pula yang rusak iki diruwat wae Pak, ngenteke duit, ngenteke obat. Orang ngasih apa-apa. Jatah tanaman yang sakit kita alokasikan ke tanaman yang sehat. Wis ngono. Lah nak tanaman cabai, tanaman terong, tanaman apa iki semangka, tanaman melon, ling sakit, wis jake aja mbok cekel-cekel meneh. Iki karena lata dicekel habis nyekel ling sehat, nyekel ling sakit. Pada dasarnya kita selalu mengkambing hitamkan hama dan penyakit. Padahal penularan virus yang terbesar adalah petani itu sendiri. Jagong-jagong deloke lombok, deloke gandul, kates kan ini ya, virus spot itu yang kuning. Gejalanya kayak keriting kulit. Tapi itu kutu kebul yang agak besar itu. Cekel-cekel habis nyekel sehat, ya nular Pak. Yang namanya virus tidak bisa berpindah ke lain tanaman, ke lain tempat tanpa dipindahkan. Kalaupun dia terbang di udara seperti corona, dia hanya bisa masuk melalui rongga atau pelukaan. Luka gini ya terinfeksi virus. Kalau dia nempel itu tidak akan masuk ke kerongkongan, ke hidung, ke mata, yang rongga-rongga yang bersifat itu baru dia bisa menimbulkan penyakit. Ya kan? Habis dulu kita api-api, dulu kita bielek, cekel-cekel. Lah nak koyo ngono kabeh cabai itu lumayan. Lah iki sekolahke, Pak. Ada juga yang protes, Mas, kalau dicabut gimana? Ya silakan dicabut. Tapi selama dia belum fatal, insya Allah masih bisa kita pulihkan dengan strategi 121 SAS. Intinya bagaimana biarpun kuning, bule, keriting, dia masih bisa berbuah walaupun hanya 50% dari potensinya. Kan di situ. Intinya itu wis jake. Lah buktine wong nak omongin kena positif corona, ora wis dicedheki to. Iya. Lah iki cabine kena keriting kok mbok cedheki, mbok cekeli terus. Hah? Pola-pola ini harus sampean pelajari benar-benar Pak, Bu. Karena itu nanti akan merembet dan merembet. Maka nanti lihatlah tanaman cabai, tanaman tomat, tanaman timun,
Begitu masa mulai panen, proses penularan virusnya cepat. Karena dari panen tanaman sakit, panen tanaman sehat, sakit lagi, sehat lagi, nular terus. Lah kalau saya dulu tidak, tak tahun doi iko sombok panen, iko sombok panen, iko sombok panen, engko kering terakhir. Itu nanti dipanen terakhir ya, daerah-daerah yang banyak endemik virusnya, keritingnya di Cabai itu panennya terakhir. Terakhir pun langsung bali pak, orang nyekel meneh. Nah itu, lah kita salahkan kudu kebultrik segala macam, betul itu penular. Tapi kita yang paling berbahaya, menularkan dari satu ke satu tanaman yang lain. Nah, selama ini kan kita pinginnya dengan tujuan yang saya tadi bilang, bagaimana bisa panen, otomatis sasarannya kan satu. Walaupun hama dan penyakit itu banyak hinggap dan berada di tanaman budidaya kita, tapi tidak menimbulkan penyakit, gitu dong. Lah kan mau tak omong nang pendahuluan bahwa wong kampung itu mek pun nang kota segala macam, mek pun ketularan corona nggak kena, antibodinya kuat, mangan sayur, vitamin, buah, mek pun buahnya nyolong tonggoi. Tapi nang kampung rasaku nggak nyolong karena jibuai dikei. Ya kan pak? Kearifan lokalnya tonggoi, misalnya ada mangga, juga ya, bongi kayak ini, yo mangan. Hukum pidana nggak berlaku di kampung ya kan. Karena itu masih gotong royong tepuk seliro tadi, eceknya kan begitu. Lah tanaman juga harus dikuatin itu. Intinya begini, kalau kita ingin sehat, akhirnya karena gagap panik supaya sehat, ini lagi pandemi, minum obat terus setiap hari, antibiotik semua. Tapi mangane terong kanggo genjer, kira-kira itu sehat. Nah, tapi nak mangan kita bergizi, cukup bukan berarti banyak pak. Nah, nak cara nak mangan cukup, nak menurutku mangan cukup itu ujung pak sehat 5 sempurna pak. Tapi kondangan, undangan, ya kan, undangan pesta. Coba sampai jiko ngambil apa nasi itu 1 centong aja, nggak usah coba-coba ngambil nasi 2 centong pak, nggak usah, malu. Ini 1 centong pak. Talamnya ada 5, 6. Di sisi 1 centong sampai sana 10 centong, nggak bukan munjung pak. Malu toh? Lah kok jadi banyak? Lah tadi saya sarapan kayak sedikit. Lah tambah kerupuk tambah itu, isin juga tuh kayak tembang nah medan mangannya oke kan gitu lah. Itulah makanan cukup. Artinya di situ ada nasi, betul? Ada acar, ada urap, ada lauk daging, ada kerupuk, ada ikan asin, ada apa lagi coba? Semua ada. Bukannya enak-enak semua, tidak. Tapi itulah yang namanya sudah cukup. Beda kalau kita makan banyak, 1 bakul, wes bahwa tanaman dan manusia juga sama. Dia butuh nutrisi yang cukup, bukan banyak. Sampean coba pak, engkau arah bulan poso, pertama kali bulan poso, puasa pertama, mek supaya nggak ngelih awan, nggak lapar nanti siang. Coba mangan 2 piring pak. Jam 9 ngelih. Padahal kita makan 1 piring kecil atau separuh piring, itu malah iso tahan pak sampai jam 3. Karena kadung mekan dhisik, ngono diolah ini tadi yang 2 piring kosong, kempes, ngisep pak. Nggih mboten? Coba, telok anak-anak nanti pas puasa pertama, karena takut dia lapar kan makan banyak-banyak. Jam 9 bingung deh. Kasih dia makan sedikit, gulanya cukup. Karena biasa puasa pertama rata-rata kita ini kan mengurangi aktivitas lapangan, ya kan? Ya cukup air teh, itu gula udah energi udah cukup, tambah nasi sebegitu. Ya tanaman juga seperti itu. Berikan tanaman itu nutrisi dan pupuk sesuai kebutuhannya, ojo sesuai karepan kita. Nah model karepan kita tergantung dompet pak. Pas tebel habis panen brak-bruk ngono raine prihatin pak, pakis pun diramban kan itu kan genjer diramban kan. Kita harus tata kelola manajemen bahwa dari setiap uang yang kita dapatkan hari hasil panen, sisakan untuk modal produksi ke depan.
Aja mentang-mentang senandur pari 6 bulan priatin mangan gemek sego terong kangkung genjer begitu nerompo duit kabeh ketok Pak. Hah? Bangsa kita kan siti cukup kok entek. Betul kan? Sampai tak kayak 50.000 tak kon nang Jogja. Minyak motoris tak isi kabeh, penuh full. Bali tak kon Bali iki dino juga. Saya yakin 50.000 kuwi utuh. Karena mau memakai uang 50.000 ku mikir, lah aku nak bocor Bali piye? Lah iki nang piye ta? Lah coba tak sangoni 500.000 sampai sini, Pak. Entek. Kenapa? Ndel-ndelan. 500 rumah. Iku enek jambu kristal iku. Sekilo piro? 30.000. Tuku 5 kilo. 100.000. Kene kok 350.000 meneh. Gitu toh. Sono meneh. Kabeh ketok nak nyekel duit, Pak. Jujur ya Pak, salah satu yang membuat kita aluamah, geragas, boros adalah keterjempitan kita terhadap ekonomi keluarga. Percaya nggak? Nah nggak percaya sampean pas nggak nyekel duit, ketok jambu lewat ingin loh. Nah wong desa, wong kampung kayak kita ini Pak, anggap duitnya cukup, ayam Pak, nggak pingin jambu, nggak pingin kerupuk, nggak pingin apa sekudune nang omah. Gimana? Leng kemrungsuk pingin dolan dono kabeh pingin nak dipangan kondangan pun iso mangan rong piring iku karena apa kurang gizi, duit ora eneng. Iki ya maaf begitu. Lah pola-pola kebiasaan kita ini yang harus kita rubah. Lah tanduran kan begitu, Pak. Makanya orang-orang PPC, pupuk cair itu kadang tak ajari, kalian mau promosi yang bagus. Itu daerah pesisir sana, wis semprot ae nggo iki. Kencing kambing ae langsung dadi nih, Pak. Karena tanaman biasa terdesak tidak makan. Akibat apa? Akibat kadar klor yang berlebihan dan akibat unsur logam berlebihan dan akibat keasaman yang tinggi. Bukan tanahnya yang tidak subur, tapi prosesnya untuk bisa tersedia ke tanaman itu yang terhambat. Amin ya Pak, ngomongku kasar ya? Enggak, biasa aja. Alah ngomong kasar Jawa Timur pada kayak dhewe. Ngomong biasanya deh geget ya. Enggak. Nah itu ada spidol Kang Jar. Jadi nanti Pak, tolong apa yang saya pandukan ini dikerjain ya. Ojo kok ngeyel sih, tapi urung ngerjani iki susah iki kacau iki. Wong urung nglakoni, enggak iso Mas nang kene-kene. Wis dilakoni urung. Ya lakoni dhisik. Kebiasaan kita begitu. Kita lakoni susah ini. Ini satu lagi. Ini kayaknya longgar. Tes. Jadi nanti kalau mau tanya jawab kali ini beda ya Pak. Kasih kertas nanti biar saya bacakan. Karena kalau satu-satu payah nanti. Repot. Cuman ini untuk pemupukan yang tanaman sifat ini yang akan saya jelaskan kan, karena di sini fokusnya kemarin kan diundang itu belimbing ya kan, jeruk, gandul. Awal-awal pokoknya kalau ini lah pokoknya cuman kita anggap ini kates lah Pak. Sampean nggak perlu mupuk nang kene Pak dengan kondisi lahan seperti ini salah. Saya nah ini aku ngomong yakin salah 1000%. Bukan salah dalam arti mupuk ini salah. Yang salah itu nggak dipupuk itu jelas ya. Mas nak mupuk gue api, mupuk gue api, mupuk gue api. Lalu ngene apa Mas nggak mupuk? Ya kan? Nah nanti Bapak ini di sini buatkan campuran pupuk ya, pupuk kandang. Apa saja ini Pak? Ya. Ini dibuatkan di sini sekitar 20 kg. Wes 30 SP atau TSP. Coba ini ditulis. Ini enggak 20 kakean ini. Ini 20. SP TSP 10. Baik. Ikan isi satu karung kilo 50 kilo kan Pak? Hah?
Ya. Satu karung goni kayak putri 50 kilo. Nanti buat 20 kilo. SP ini 10 kilo. Oke. Baru areng batok, areng lah pokoknya areng kayu ngono. Apa areng sekem, tapi areng aja abu. Areng dalam bentuk areng untuk reduksi kol. Arang serbu. Nah kene 5 kilo dolomit. Nah kok kene 20 kilogram. Totalnya kilo ya Pak? 25, berarti 55. Kenapa nak kene 55 kilo Pak? Padahal isi 50 kilo loh. Hah? Nah dihitung 55 kilo. Ya karena ini bahannya padat. Jadi nak diisi nang kene iki muat. Nah enggak muat engko dikurangi nang kok kene. Iki jadi 5 kilo. Iki engko Pak. Ya padha dengan sistem pupuk perang, semprot dhisik tapi nyemprotnya basah. Artinya lembab dia. Kalau sistem tabur itu biasanya itu kan lahan biasa normal standar. Kalau lahan seperti ini nyemprotnya lembab. Baru dimasukkan karung. Ini nggak perlu diperem. Masukkan karung gletake siji-siji nang kene. Gletake Pak, sekarung. Jadi harus sampean harus telaten ini. Tapi dengan seperti ini, insya Allah sampean mupuk cukup setahun 2 kali. Dengan cara apa? Ini nanti dibongkar, dibuang, ganti karungnya. Kalau karungnya memet ya ganti baru. Jangan dipakai lagi. Nah, bahan di sini bisa untuk media semai. Memang pupuknya enggak ini Pak, tapi bahan organiknya masih jalan. Ini untuk media semai bagus sekali. Setelah 6 bulan ini dibongkar, ini diadai meneh Pak, gawe media persemaian, semangka, melon, cabai itu bejo sih Pak. Nah ini nanti kita harapkan kalau kita sekalian pupuk blok kemari, kita anggap ya ini tanaman kates 1 kilo, iki hilang Pak. Tanahnya masif, kalau tanah rendah, porositas tinggi, yang belandang wae. Nah ini karung ini nanti yang kita antumkan kemari, ini akan terjadi terus menerus Pak. Secara terus menerus akan menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Dari proses fermentasi, dari proses pelapukan yang ada di karung, dari proses serapan nitrogen dari udara. Ini akan terjadi terus. Nak mung misalnya kalau sampai anak nyemprot iki setiap bulan disemprotin gue FNS Saka. Tujuannya supaya bakteri sini tetap aktif. Nah, ini sama dengan metode drip tapi kelas sederhana. Paham ya Pak? Lah nanti ini setiap kena embun, kena panas, hujan, ini akan melarutkan pupuk netes Pak, pelan-pelan. Sama seperti drip. Jadi dia memberikan secara bertahap. Dalam kondisi netes ini kan akan langsung diserap sebelum diserap oleh klot. Betul? Nah, cuman di sini Pak, jenengan itu taburke cukup areng sekam atau areng kayu ditambah dolomit. Wes ngene tok. Ojo ditambahi urea, ojo tambahi ponska, ojo tambahi NPK. Enggak perlu Pak. Nanti dites lah. Menang mana panduan saya dengan panduan Bapak biasanya. Kita anggap ini biasanya Bapak 1 ton pupuk. Udah pakai ini aja 1 ton. Menang mana? Saya berani tanding loh Pak. Saya punya dasarnya apa? Ikro mana? Lahan yang ada. Kalau jenengan dasarnya apa? Dasarnya nonton YouTube. Jadi pola-pola pemupukan, pola-pola teknis budidaya yang dilakukan mereka-mereka di sana nanam California, kates, nanam belimbing di sana, tidak bisa kita terapkan di sini kalau tidak sesuai kondisi lingkungan dan cuacanya, lahannya. Itulah makanya pentingnya safari tani itu supaya saya juga bisa memahami kondisi lahannya. Kalau ini Bapak nggak perlu coba, langsung lakukan saja. Dulu masih kecil saya sering melakukan itu masalahnya di lahan pasir.
Pernah nggak bayangkan? Coba yang di video YouTube atau yang di panduan, itu yang di situ Bondo itu, jagungnya. Lahnya pasir loh, 85%. Kok iso oleh piro kae? 4 ton 640 dah. Ya Mas. Ya kan? Punya siapa itu? Padahal ini masih di situ tuh paling kenceng 2,5 ton dengan luasan 0,4 hektar. Paling kenceng ngomongnya selama nandur bermusim-musim ya cuma 2,5 ton. Kok bisa jadi 4, target dia 4 ton. Tapi di sini dia 4,64 ton. Itu real Pak, timbangan mereka dewi. Bukan kita mau bohong. Kalau saya ngibulin teman-teman petani, justru aku lebih oke Pak. Kenapa? Karena pada dasarnya begitu kita menzolimi orang yang derajat ekonominya di bawah kita, itu dosanya lebih besar daripada kita ngerusui wong sugih. Gimana? Betul kan? Nah rata-rata petani ekonominya menengah ke bawah, pendidikan menengah ke bawah. Apa nggak jadi objek kibul-kibulan? Lah kalau saya ikut-ikutan melakukan itu dosanya apa nggak gede loh? Orang dengan ilmunya menjerumuskan orang, itu dosanya sama dengan kita nokoin timbangan Pak, ukuran. Ya bismillah aku, terserah wong ngomongnya awak ngibulin orang membuat sengsara petani ya silakan. Nawa itu pun tidak sampai situ. Ya itu artinya begitu. Nanti ini ya boleh setiap 6 bulan sekali diganti, tapi yang paling bagus ya setiap 4 bulan sekali diganti. Terus sumber daya yang ada di karung yang sudah mengalami pembusukan sempurna jangan dibuang, karena di sini mineral dalam bentuk untuk membuat struktur tanah itu bagus, masih bagus Pak. Kalau ditaburkan gimana? Ya bagus. Tapi dengan kondisi lahan masif ditaburkan ini lagi aja tambah piye. Ya kan? Jadi Mas, kalau ditabur ini tanaman kates, yang kita tabur apa aja tadi? Ini arang sekam tambah dolomit G. Nah, ini berapa dosisnya? Kalau tanaman kates, belimbing sebagainya, ya setiap kita tabur 3 bulan sekali. Ya syukur sebulan sekali. Sebulan sekali aja lah. Ya kan? Di sini arang ini setengah kilo, dolomitnya 1 kilo. Udah gitu aja. Sampai nggak usah pupuk-pupuk nih. Insya Allah nggak rugi. Kalau memang nanti ini tidak memberikan pengaruh bagus pada tanamannya ada di sini, sampean panggil saya lagi, nggak apa-apa. Kadangkala Pak, untuk bisa meyakinkan orang kita harus sombong, betul kan? Dan Nabi aja ngomong, kesombongan itu kadang diperlukan, terutama untuk membuat orang-orang itu menjadi lebih baik atau di hadapan musuh, kan gitu loh. Ya buktinya Nabi pada waktu perang Badar nak kuwi kalah karena pasukanku dibantu malaikat sekian. Begitu toh? Padahal wong duwe 300. Boleh itu. Yang tidak boleh itu ya kita sombong membanggakan diri. Saya Pak jujur, lillahi ta'ala, saya bangga dengan diri saya, dengan pemahaman yang saya miliki. Tapi bukan berarti saya harus membanggakan diri di hadapan Bapak, kan tidak. Sampai bangga menjadi diri sendiri. Kang Dak bangga menjadi Daryanto, Mas Robi bangga menjadi Robi. Kan nggak mungkin dalam posisi dia seorang Kang Daryanto bangga menjadi Mas Budi, ya nggak mungkin. Ya saya bangga menjadi Mas Budi karena Allah sudah ciptakan saya seperti ini gitu. Itu sebetulnya adalah ikro rasa bersyukur. Bukan berarti terus kita merasa sok pintar, tidak. Lah kalau saya dengan kapasitas diberikan Allah itu hidayah, pemahaman yang lebih baik dari Bapak dan Ibu sekalian, terus aku meneng wahai malah dosa gede. Kenapa? Sudah dijanjikan bahwa orang ketika meninggal itu ada 4 perkara yang bisa menyelamatkannya. Yang satu, amal ibadah. Yang kedua, anak yang soleh, ya kan? Yang ketiga, zakat jariah. Yang keempat, ilmu yang bermanfaat. Meskipun aku jarang sholat, ilmuku bisa nempel-nempel Pak. Nah itu, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mengendalikan dan membasmi semua hama penyakit 100% itu nonsen dalam berbudidaya tanaman. Jangan harap, tidak akan bisa. Berarti kita menyalahi kodrat yang sudah ditentukan oleh Quran dan Allah sendiri. Kenapa? Ya coba baca ngaji Pak, bahwa setiap makhluk yang hidup bahkan melata sekalipun di muka bumi akan aku jamin
rezeki dan berkahnya untuk bisa hidup dan berkembang biak. Lah ngono kita ora ngentekke. Nyalai ora. Aku pingine kaya Kang Daryanto, mek pun iku pokok timun iku tanaman timun iki dirubung kutu kebun panen wae. Bagi orang-orang yang mentalnya tidak teruji kesabarannya, itu pasti langsung nyemprot, Pak. Betul kan? Karena panik nyemprot. Biarkan tanaman itu ya menciptakan ketahanan dirinya sendiri terhadap semua makhluk yang mengganggu hidup dan berkembangnya. Memang kutu kebun itu akan menularkan virus, kutu kebun itu akan menyemprotkan bisa dari air liurnya sehingga tanaman menjadi sakit. Tapi dalam kondisi seperti itu, tanaman juga punya zat-zat kimia di dalam tubuhnya hasil metabolisme yang bisa menetralkan virus dan bisanya. Ya kalau virus dia tidak akan tertahan supaya tidak berkembang. Lah contoh setiap manusia punya virus influenza. Dari lahir, Pak. Mana bisa dimatikan itu virus. Nah, cuman begitu kita influenza kayak saya, pilek, ngombe prokol kok iso mati ya, Mas. Berarti virusnya mati. Ya ora. Virusnya dinonaktifkan dengan cara meningkatkan kekebalan tubuh kita dengan obat yang kita minum. Wong mateni virus yang gumun ya urung enak memang. Jadi bagaimana virus itu tadi bisa dinonaktifkan agar tidak tumbuh dan berkembang. Karena semakin banyak dia membelah diri berkembang biak, maka akan semakin banyak sel-sel tubuh kita yang diserangnya. Itulah akan menimbulkan gejala kita sakit. Lah kalau kita tertahan sehingga pergerakannya ditahan dengan nutrisi yang bisa menimbulkan dan meningkatkan antibodi dan ketahanan tubuhnya, ya otomatis virus tadi tidak bisa berkembang, yang secara umum juga tidak akan bisa berpengaruh menunjukkan gejala penyakit pada tanaman. Maka nanti apabila menerapkan pola-pola panduan SAS kena purut ini, itu tanaman nanti hilang nggak itu Mas purutnya? Nggak hilang, Pak. Cabenya ini yang kena purut atau keriting tadi, dia tetap di tahapan yang kena keriting ini, dia tetap keriting nih. Tapi tunas berikutnya sudah mulai normal. Ya, betul kan? Ada yang pengalamannya itu. Tunas berikutnya berarti virus tadi lebih ditahan oleh zat-zat antibodi yang ada di tubuh tanaman itu sendiri. Sebetulnya antibodi atau imunitas tanaman dijual. Tanaman itu tahu baik kita, Pak. Wis iso gawe antibodi dhewe. Contoh zaman saiki ini enggak wong pelajaran bocah-bocah sing pelajaran. Nah, misalnya gini kena parang atau kena cangkang, terus bengkak, benana, pelajaran di sini ada? Jarang, Pak. Karena anak sekarang gizinya cukup. Lah bocah saiki jajan bergizi kabeh, Pak. Lah kita mbiyen jajane opak. Iku pun gue dikei kecap, Pak. Untung nggak kecap sama kan, promosi jadinya kan. Nah itu seperti itu karena gizinya cukup. Jarang Pak, ada luka tapi jarang sampai pelajaran. Jenengan pun sekarang jarang kan? Ya. Dulu, masa kecil. Dulu iya. Lah harusnya dalam pengendalian hama penyakit ya begitu. Kalau kita aplikasikan pestisida harusnya disertakan dengan nutrisi. Maka bila nanti Bapak Ibu sekalian mengaplikasikan pestisida dibekali sampai salmar wae, setutup. Tanaman nggak langsung kaget karena setiap aplikasi yang tidak sesuai dengan struktur dan susunan yang ada di tubuh tanaman, baik cairan dalam bentuk cairan maupun dalam bentuk serat dan sebagainya, itu akan menimbulkan penolakan tanaman. Kita nak jenenge nolak uang kan ngetoki energi. Lah panganan sepiring tek gemek gawe nolak terakhir bukan gawe kerja. Itu maksud saya. Jadi dengan diberikan tambah nutrisi tadi, nutrisinya ini tadi sebagai penyeimbang supaya energi yang dikeluarkan untuk menyesuaikan pestisida yang masuk ke tubuh tanaman bisa ditomboi, disubsidi dari salmar tadi. Ya kan Pak? Nah, di situ maka ciptakanlah tanaman itu untuk bisa berdiri sendiri dengan menciptakan antibodi berupa enzim maupun senyawa-senyawa kimia lain yang bisa menangkal atau menetralisir akibat
kerusakan yang disebabkan oleh patogen, hama dan penyakit. Itu intinya. Nah itu sudah dilakukan. Terus kita tambah pestisida sidik-sidik, ya insya Allah paling kelas-kelas murah pun aman. Maka saya berpikir gimana ya supaya nutrisi SAS itu ada bahan baku yang bisa menunjang, mensuplai tanaman dalam membentuk enzim maupun zat-zat antibiotiknya sendiri. Karena rata-rata enzim dan antibiotik serta GPT atau hormon perangsang tumbuh itu diramu oleh tanaman, dibuat, diproses secara biokimia dan metabolisme tanaman itu sendiri secara fisiologi, berasal dari bahan-bahan nutrisi yang bersifat unsur hara mikro. Maka unsur hara mikro itu tahu baik vitamin sama kita. Unsur hara makro ibaratnya nasi, lauk, dan sayur. Begitu. Kalau kita bisa menyesuaikan cara mengurus, merawat, dan memelihara tubuh kita sama dengan cara kita memelihara tubuh tanaman, insya Allah resiko kegagalan bisa kita perkecil. Nak jenenge petani ora gagal apa ora mungkin. Maka kalau ada bilang petani pinter, Mas Budi pinter, mau aku Pak. Yang namanya pinter nggak pernah gagal Pak. Lah aku bisa begini, saya bisa seperti ini karena dari kegagalan-kegagalannya saya rombak, saya perbaiki. Nah itu masih ada istri saya. Pernah nggak saya nanam semangka itu 16 hektar jeblok 200 juta, kan? Itu kalau nggak salah tahun 2013 langsung miskin Pak. Tapi kalau saya sadari sekarang ternyata yang membuat saya jatuh adalah aluamah saya sendiri, kesombongan dan keangkuhan saya sendiri. Nanam setengah hektar jadi subhanallah, naik ke 2 hektar alhamdulillah, naik ke 5 hektar subhanallah, 8 hektar masya Allah, 12 hektar jegrik. Aluamah. Maka sifat aluamah itu sangat merusak kita. Bisa dikasih teknis, bisa. Kalau dengan kondisi 1 hektar, 2 hektar kita kontrolnya kuat. Orang kerja itu bisa kita kontrol. 16 hektar nggak kita kontrol. Nyemprot saja, nyemprot tanaman, baik itu pestisida maupun nutrisi, antara kita sama pekerja sudah beda. Kalau pekerja Pak nyemprot 1 hektar padi itu 2 jam siap. Kalau kita nyemprot bisa 4 jam. Karena mereka ngejar setoran, ngigling wae, gelinding wae Pak. Lah kalau kita nyemprot ya, ini perhatikan kalau kita nyemprot, banyak ular ya. Ya kan itu kan. Terakhir itu ularnya itu matinya atau walangsannya bukan karena kena semprot, karena ditutup setik. Tapi kita sambil mengamati. Kalau orang kerja nggak sambil mengamati itu nyemprot. Kalau kita nyemprot pasti sambil capi ya. Lagi betul pentil. Alhamdulillah jago sendiri 15 menit juga nyawang Pak. Wong urip itu penak sawang sinawang toh. Sampean nyawang aku penak, aku nyawang jenengan penak. Jenengan nyawang aku juga penak. Mumetnya kan masing-masing Pak. Emangnya aku nggak mumet juga? Ya mumet. Mung kepiye kita di sawang penak, mek pun mumet daripada di sawang nggak penak tapi yang mumet juga. Iya Pak. Aku mumet tapi di sawang numpak mobil mek pun rental Pak, kan gitu loh. Lah sampean jalan kaki di sawang nggak penak mumet juga kan. Lah mumet orang duit. Maka insya Allah dengan kita seperti ini silaturahim ngumpul bareng, mudah-mudahan ada hidayah, Allah memberikan kemudahan, kemurahan rezeki sama kita supaya kita itu bisa meningkat secara ekonomi. Insya Allah Pak, mudah-mudahan nggak enek wong ning pani jengkali petani. Nah, kan kemarin pernah saya bahas itu. Ini misalnya Pak Soleh ini, mungkin Pak Soleh ini termasuk petani yang dianggap berhasil toh? Mohon maaf ya, dianggap berhasil oleh warga sini. Kira-kira ada nggak tengkulak sini yang berani macam-macam di sini dibanding ke rumah Bapak? Pengepul, agen, tengkulak datang sama-sama panen padi. Nah ini satunya nih. Bandit itu bandit tengkulak padi. Itu Sobi. Nah, tukang tebas nih. Coba tanya beliau, kira-kira sampean nebas petani padi yang rumah gedong sama rumah gedek, hah? Wani ndi Mas? Rumah gedek. Wani rumah gedek, bahkan bisa semena-mena. Hah? Apa piro? Ngene-ngene iki. Ya iya. Kan piro kek Mas? 5.000. Mbok kok 5.000? 4.000. Lah belum wis ngaji. Coba nang omah gedong. Tawar menawar ya Pak. Yakin saya itu. Karena manusia udah bersifat hedoisme. Memandang seterata itu secara penampakan yang ada, baik ekonomi,
pangkat, dan derajat. Maka hukum sosial itu kejam, yang miskin kalah terus, maka kita jauh miskin terus, Pak. Nah karena itu dalam satu keluarga kami itu kompak, ayo kita bangkit bareng, tolong-tolongan begitu. Karena jangan sampai nasib kita seperti orang tua kita dulu terus nih. Buahkan diombang ambing, Pak. Didelok uang pun enggak, disawang pun orang. Nah begitu kita sekarang jadi sekepat ini, kapan aku dulu toh? Bener nggak? Saya maunya nanti anak-anak bapak, anak ibu yang ada di sini, begitu dia dewasa, ya sudah dewasa lah, sudah mapan, semua orang yang membenci bapak ngaku dulur kabeh ke depannya. Amin. Amin. Ya memang begitu. Mbok maunya ora teguran, kae ge anak pamanmu kae. Pamanmu Budi kae. Umum. Jadi apabila kita sudah paham dengan kondisi-kondisi hukum sosial seperti itu, ya enggak kita yang membangkitkan dan merubah diri kita sendiri. Mosok ngongkon wong, Pak, dulure kadang anak kita susah ngalih kok. Kita dulu perbaiki keluarga kita, baru orang lain. Ojo sibuk bantu wong jadi bandar Bogor biar teko rasa tesor, ekonomi kita morat-marit, itu nggak cocok. Kita dulu perbaiki, baru orang lain. Mapankan dulu ekonomi kita dengan teknis budidaya yang baik dan benar, baru kita berikan mereka. Enggak pun kita nasihati mereka, enggak pun kita membimbing petani tetangga-tetangga kita, mereka akan datang sendiri. Piye Mas, oleh kok bimbing kita api-api. Woi, gue salman, gue saka, alhamdulillah sesuk tambahan produk salman saka ditunggu wong. Kan gitu toh. Lumayan lah kan. Enggak perlu promosi Pak Soleh. Pak Soleh ngomong, "Yo gue mau jadi api." Kan dulu. Oh, gua apa gue salman? Salman ini kesebut Salim dan Sumarjo, alhamdulillah berkah kan. Ya karena, oh ya perlu saya jelaskan, Salmar itu singkatan dari Salim dan Sumarjo, Pak. Kenapa saya berani mengambil nama almarhum kedua orang tua saya? Karena dari awal saya membuat oplosan, saya yakin dan percaya dengan izin Allah tentunya ini bakal memberikan manfaat untuk orang banyak, sehingga dengan berkah manfaat itu saya fidyahkan untuk kedua orang tua saya. Wes kuwi. Nah enggak, aku enggak wani. Makanya aku berani jamin itu Salmar ya diuji sama apapun. Jadi kenapa sampai sekarang kok gak ada kandungannya, Mas? Ya tak sembunyikan karena izin masih proses. Dicontoh uang awal. Padahal nak ngerti bahannya yang guyu ae jenengan. Karena alhamdulillah Pak, saya ikut abang ipar saya dokter selama 12 tahun sehingga saya tahu ilmu farmasi. Ya kan? Tahu ilmu kedokteran. Ya mohon maaf walaupun kami ya oma orang kurang mampu, alhamdulillah sampai tamat juga sarjana pertanian. Ya boleh tengok itu kartu KHS ku Pak. Pokoknya semua pelajaran sifatnya budidaya tanaman itu nilainya nggak ada yang B, A semua. Karena saya orang lapangan multi dari kecil. Tapi kalau namanya pelajaran bahasa Indonesia, ilmu sosial dasar, kewiraan, Pancasila itu bisa C Pak atau B. Karena saya nggak hobi gitu. Nah hal-hal seperti itu karena saya punya pengalaman dari kecil. Ya bukan kita sombong, susahin jenengan wis tak alami. Nah arah cerita susah do karo aku. Jadi nak ngomong ke aku teori, ayo kene ngono. Bukan kita nantang, tidak. Setidaknya apa yang sampean lakukan pernah saya lakukan. Dari cara megang pacul aja saya sudah tahu toh mana orang yang pernah megang atau tidak. Makanya saking jengkelnya tak praktekin deres rambung ya Pak karet ya kan, nang YouTube kan. Jengkel itu san, ngomongnya aku teori. Iso nggak mau nyadap rambung, payah gitu Pak. Nyadap rambung kita orang iso bablas itu. Gak iso, memang wis angel. Nah, hal-hal seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nanti ya Pak, kalau bisa habis istirahat. Aku kan harap ngerokok juga, kan mau lagi. Kalau saya masalah kopi minum nggak apa-apa, yang nggak puasa pun nggak masalah, yang penting rokok jangan udut itu. Jadi ini paham ya Pak, pupuknya itu ya. Nanti biar saya pertegas ke Mas Daryanto karena waktu kita juga nggak banyak. Nanti Mas Daryanto biar saya kader sama Pak Soleh supaya memberikan contoh. Tapi setidaknya dari lahan belimbingnya Pak Soleh kan sudah tahu ya Pak ya. Tahu. Perubahannya gimana? Pingin nggak seperti itu? Ya pingin ya wis ayo bareng-bareng, maju bareng-bareng. Saya maunya Pak, saya bisa kaya. Ya, saya maunya bisa punya derajat tinggi. Saya maunya ya, pokoknya bisa maunya apa? Tapi kalau bisa Pak, seiring sejalan naiknya saya kalau bisa karena terdongkrak oleh naiknya teman-teman di lapangan. Jadi dengan kesejahteraan saya bisa meningkat, ya
kesejahteraan saya ini bisa meningkat secara ekonomi dengan karena disondol oleh kesejahteraan yang di bawah yang juga meningkat. Jadi tetap menang aku Pak, nggak mungkin aku kalah nih jenengan. Karena saya naik disondol naik, sampai tetap nangis sorai kan, nangis saya ini di bawah saya. Tapi sampai ini melu naik gitu loh. Karena kalau ke sini ya, kecuali sampai juga jadi pengusaha lagi itu beda cerita. Tapi selama jadi petani atau binaan kita ataupun mitra SAS sampai tetap di bawah. Tapi maunya saya yang di bawah ini dengan naiknya di bawah nyondol saya gini. Caranya manajemen saya seperti itu insya Allah. Jadi itulah maka kalau teman-teman SAS biarpun nggak pernah ketemu hanya di medsos antara beliau sama beliau, begitu ketemu udah kalah duluran Pak. Alhamdulillah itulah berkah kita di SAS, banyak silaturahim, banyak keluarga. Demikian nanti kalau ada yang perlu-perlu coba ditanyakan. Tadi sudah disebarkan kertas ya sambil kita ada mungkin makan atau istirahat. Karena lambeku juga kecil, orang ngerokok, orang ngumbi, kirim mau kan. Kurang jam coba video Mas. Demikian mohon maaf. Saya apabila memang tutur kata duduk seria saya itu nggak berkenan, inilah saya adanya. Kenapa saya berani ngomong ceplas-ceplos? Karena saya merasa Bapak dan Ibu yang hadir di sini yang memang butuh binaan, butuh panduan saya itu saya anggap didikan saya. Bukan hanya sekedar kita mau promosi produk dan sebagainya, tidak. Karena berhasil tidaknya Salmat di lapangan dan teman-temannya tergantung pada tingkat keberhasilan Bapak Ibu-Ibu yang memakainya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.